Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Mantri. Oke, di video kali ini kita akan belajar bareng ya mengenai latihan soal P3K perawat. Dan di sini konteks kita adalah belajar bareng ya teman-teman. Dan apabila nanti saya ada kesalahan, mungkin teman-teman bisa dikoreksi ya di kolom komentar. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengajian, tensinya 130/80, nadinya 88 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit, ronsen toraks menunjukkan adanya pleuritis dextra. Saat ini, perawat sedang melakukan pemeriksaan fisik paru pada tahapan auskultasi. Dan pertanyaannya, apakah hasil dari pemeriksaan pada kasus tersebut? A. Ronchi, B. Vesikuler, C. Wheezing, D. Bronchial, atau E. Friction rate. Oke, jadi jawabannya E ya teman-teman, friction rate. Jadi pleuritis ini adalah peradangan pada area pleura. Dan friction rate ini terjadi karena adanya gesekan antara lapisan pleura bagian dalam dan luar yang meradang. Dan friction rate ini akan terdengar saat proses respirasi dan tidak akan terdengar saat tidak ada respirasi. Oke, jelas ya? Jadi jawabannya adalah E, friction rate. Oke, soal yang kedua. Seorang laki-laki berusia 46 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa peritonitis dan mengeluh nyeri perut. Hasil pengajian skala nyerinya 6, tampak wajah menyeringai, tensinya 140/90, heart rate 100 kali per menit, respirasi rate 24 kali per menit, dan suhunya 38 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah pengajian lanjutan pada kasus tersebut? A. Mual, B. Muntah, C. Bising usus, D. Distensi perut, atau E. Intake dan output cairan. Oke, jadi jawabannya C ya teman-teman, yaitu bising usus. Jadi aktivitas usus pada peritonitis cenderung mengalami penurunan atau bahkan berhenti. Sehingga hal utama yang diperhatikan adalah bising usus. Jadi jawabannya C ya teman-teman ya, bising usus. Terus soal yang ketiga, seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di ruang bedah syaraf dengan pasca kraniotomi. Hasil pengajian, pasien tampak hemiparese kanan, lemah dan tidak mampu menggerakkan tubuhnya, refleks fisiologi melambat. Saat dilakukan pemeriksaan otot ekstremitas kanan, pasien tidak mampu mengangkat lengan dan kaki, namun masih bisa menggerakkannya. Pertanyaannya, berapakah nilai kekuatan otot pada pasien tersebut? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, dan E. 5. Oke, jawabannya B ya teman-teman, yaitu 2. Jadi nilai kekuatan otot itu ada 5 poin ya. 0 itu tidak ada tonus, 1 itu terdapat tonus tapi tidak ada gerakan. Sedangkan skor 2, terdapat pergerakan sendi tetapi tidak bisa melawan gravitasi. Skor 3, dapat melawan gravitasi tetapi tidak dapat menahan tahanan. Skor 4, pergerakan dapat menahan tahanan ringan sampai sedang. Sedangkan yang terakhir 5, itu kekuatan ototnya normal. Oke, jadi jawabannya B ya teman-teman, yaitu skor 2. Terus soal yang keempat, seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke poliklinik paru. Saat ini sedang menjalani program pengobatan TB atau tuberkulosis. Pasien memiliki riwayat buruk perokok aktif dan suka meludah sembarangan. Sebagai upaya preventif,
Perawat memotivasi pasien untuk berhenti merokok dan membuang ludah pada tempat yang sudah disediakan di rumah. Mengingat pasien ini tinggal bersama dengan anak perempuannya yang sedang hamil dan memiliki anak balita. Terus, apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat tersebut? A. Non-maleficence. B. Confidentially. C. Beneficence. D. Autonomy. Atau E. Fidelity. Oke, jawabannya C ya teman-teman, beneficence. Jadi prinsip kode etik keperawatan itu ada 8 ya. Yang pertama autonomi, itu otonomi ya, kebebasan. Terus yang kedua ada beneficence atau berbuat baik. Terus yang ketiga ada justice atau keadilan. Yang keempat ada non-maleficence atau tidak merugikan. Yang kelima ada veracity atau kejujuran. Yang keenam ada fidelity atau kesetiaan. Yang ketujuh ada confidentially atau kerahasiaan. Dan yang terakhir yang kedelapan ada accountability atau akuntabilitas. Terus pada kasus di atas, kode etik yang diterapkan oleh perawat yaitu beneficence. Perawat mempertimbangkan tindakan yang memberikan kebaikan bagi pasien, yaitu mencegah perburukan akibat rokok dan mencegah penyebaran dan penularan tuberkulosis pada anggota keluarga pasien. Jadi di sini ada kata-kata perawat memotivasi pasien untuk berhenti merokok dan membuang ludah pada tempat yang sudah disediakan di rumah. Mengingat pasien ini tinggal bersama dengan anak perempuannya yang sedang hamil dan memiliki anak balita. Oke, jawabannya C ya, beneficence, yang artinya berbuat baik. Dan soal yang terakhir, soal yang kelima, seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan nyeri dada kiri seperti ditekan benda berat. Nyeri berkurang dengan istirahat dan bertambah ketika aktivitas. Skala nyerinya 6, perawat akan melakukan tindakan perekaman EKG pada pasien. Dan perawat telah memasang sandapan di V2. Pertanyaannya, di manakah lokasi pemasangan elektroda sandapan V2? A. Selah iga kedua, garis sternal kanan. B. Selah iga kedua, garis sternal kiri. C. Selah iga keempat, garis sternal kanan. D. Selah iga keempat, garis sternal kiri. Atau E. Selah iga kelima, garis sternal kiri. Oke, sudah jelas ya. Jadi jawabannya adalah D. Jadi elektroda sandapan V2 itu ada di selah iga keempat, garis sternal kiri. Nah, ini ada lokasi sandapan elektroda standar ya untuk lead prekordial. V1 ada di selah iga keempat, garis sternal kanan. V2 selah iga keempat, garis sternal kiri. V3 itu antara V2 dan V4. Sedangkan V4 ini selah iga kelima, garis midclavicular kiri ya. V5 sejajar dengan V4, garis anterior aksila kiri. Dan V6 sejajar dengan V5, garis mid aksila. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya latihan soal kita di video kali ini. Nanti di video yang lain kita akan belajar bareng lagi mengenai latihan soal P3K perawat. Oke, sampai jumpa teman-teman.